Ya, apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga PSSI untuk setidaknya mengejar ketertinggalan sekalipun hasil dari tadi malam ini tidak sesuai dengan harapan. Kita juga harus meninggalkan harapan kita bahwa timnas ini bisa bermain di Piala Dunia 2026, namun tentunya banyak sekali agenda-agenda ke depan yang juga butuh support dari dari masyarakat Indonesia untuk timnas Indonesia tentunya. Kita akan bahas pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama sudah ada Bung Roni Pangemanan yang merupakan pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, ya. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Di sebelahnya sudah ada Bung Hermansyah, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam, Bung Hermansyah. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Pasti habis begadang lah ya tadi malam ya? Ya pastilah. Ya. Oke, memberikan support untuk timnas Indonesia. Ya. Tapi sebelum kita membahas terlalu jauh, saya ke Bung Ropan terlebih dahulu. Kita tahu bahwa permainan dari timnas Indonesia semalam ini cukup agresif, pertahanannya luar biasa, banyak juga yang memuji bahkan di menit-menit awal begitu. Anda melihat ini ada strategi yang salah atau memang permainan Irak lagi bagus tadi malam, Bang? Dibandingkan dengan formasi taktik yang ada ditampilkan Kluivert melawan Arab Saudi, memang lebih enak ketika dia merubah itu dengan lawan Irak. Kembalinya Rizky Ridho, itu kan satu hal yang sangat bagus. Ya. Menggeser Kevin Dix itu bermain agak ke kanan. Tadinya kan lawan Arab itu Kevin Dix bermain bersama dengan Jai Isyes. Ya. Bersama, tanpa Verdong. Karena di kiri itu ada Dean James yang bermain. Tapi saya pikir kemarin itu dia tepat memilih orang yang pas untuk di starting 11. Tidak seperti melawan Arab. Ya, jadi komposisi pemain udah oke ya? Komposisinya oke, walaupun di depan itu agak mengejutkan juga kelihatan karena Ole tidak dimainkan sejak awal. Ya. Miliano tidak dimainkan sejak awal. Eliano Reinders yang ada di sana. Tapi oke lah, sepanjang babak pertama itu bagus. Ya, buktinya masih 0-0. Penguasaan bola kita oke, tembakan kita lebih oke walaupun tidak ada on target. Ya, ya di babak pertama. Tapi di babak kedua kita agak menurun. Mungkin dari segi fisik, stamina, pemain-pemain Irak lebih berubah bermain. Mungkin pelatih mereka Graham Arnold lebih menyuruh untuk keluar, lebih menekan kita Indonesia. Dan akhirnya kita kebobolan di menit 76. Sejujurnya pertandingan itu kan bisa imbang sebenarnya kalau bisa dikatakan. Tapi ada kelengahan di sana dengan gol dari Iqbal Zidane di menit 76 itu. Yang akhirnya menjadi petaka buat kita. Tapi pemain-pemain sudah berjuang menurut saya. Mereka sudah berjuang habis-habisan. Betul. Cuma memang kita harus hargai juga perjuangan timnas kita itu, begitu kita ya. apresiasi mereka punya perjuangan itu. Dan memang hanya nasib aja buat kita ya yang memang buat kita gagal. Oke, baik. Anda sepakat Bung Hermansyah kalau salah satu yang juga menjadi kendala ini adalah stamina begitu ya yang kemudian barangkali juga terbaca oleh tim Irak sehingga habis-habisan di menit kedua begitu ya permainan selanjutnya ini untuk kemudian bisa menguasai timnas Indonesia. Saya menyikapi sama dengan Bung Ropan ya. Saya menyikapi itu Bung Ropan tim saya. Saya malahan kekhawatiran saya pertama masalah kiper Martin Faiz. Karena tidak main 9 pekan ya. Kekhawatiran itu pasti saya ada kan. Biasa kalau kiper pemulihan ternyata Martin Faiz kemarin penampilannya cukup baik. Ya, dia banyak menggagalkan melawan Arab ya. Ada 7 save yang jadi waktu lawan Arab juga, terus penampilan kemarin juga lawan Irak juga. Mungkin saya setuju dengan Bung Ropan karena mungkin di babak kedua stamina agak sedikit menurun. Dimanfaatkan oleh Irak. Jadi digenjot di babak kedua sama Irak dia betul-betul dia nggak ada kesempatan Indonesia untuk leluasa untuk menyerang ke gawangnya Irak. Koordinasi antara bek dan juga kiper ini juga ada masalah tidak Bang kalau Anda melihat? Kalau saya kemarin sih koordinasi antara bek dengan kiper cukup baik. Cuman mungkin pada saat rebound itu tidak cepat untuk antisipasi oleh pemain defender kita. Karena begitu cepatnya serangan Irak itu, kita kemarin juga main bagus, cuman hasil aja kurang bagus. Dan gol itu saya pikir itu yang membuat penjaga gawang Martin Paes agak kesal, termasuk dengan Kapten Jai Isyes, karena memang agak ketutup pemain-pemain itu, ruang itu tidak ada orang yang untuk bisa memarkir, untuk bisa menutup pergerakan dari sini dan Iqbal. Ada satu pemain juga dari Irak yang coba untuk bisa menghalangi Ridho, sehingga menghalangi juga bagi seorang Martin Paes. Ketika di syuting ke kiri, itu yang Martin Paes agak marah sekali. Gitu. Ya, saya setuju tuh dengan yang Bung Ropan bilang. Pada saat dia menutup Nero Angel-nya Martin Paes, kiper, scanning sudah bagus. Ada menutup yang membuat kesal Martin Faiz itu. Karena kalau tidak membuka ruang itu mungkin Martin akan lebih cepat untuk ngeblok itu bola yang samping ke kanan itu. Mungkin bisa diantisipasi karena sedikit ketutup agak terlambat untuk posisi dia sudah bagus. Posisinya udah bagus untuk dia bergerak ke kiri. Cuman telat sedikit. Karena mungkin ketutup sedikit. Kalau mungkin dia secara lepas itu mungkin bisa lebih jangkauan lebih panjang, bisa. Tapi itu bola yang gol yang
Oke, selain ada hal-hal yang kemudian bisa diantisipasi, termasuk salah satunya tadi stamina dan juga taktik-taktik tertentu begitu ya. Apa yang perlu diperbaiki kalau Anda melihat, kalau memang sudah dikatakan bahwa permainan Indonesia sebenarnya tadi malam lebih baik bahkan jika kita bandingkan dengan Indonesia versus Arab begitu ya, Bung Ropan? Jadi kalau ada peningkatan kita kan sudah selesai, kita bisa lihat cara bermain kita, kemudian bagaimana juga di tengah itu ternyata Kluivert tidak boleh memainkan dua pemain yang baru bersamaan bermain. Ini kan pertandingan yang resmi, pertandingan krusial. Di lawan Arab misalnya dengan bermain di sana Mark Klok yang bermain dengan Joe Pelupesi. Nah dia kembalikan itu melawan Irak. Irak itu Tom Haye yang main bersama Joe Pelupesi. Artinya itu balance yang dia lakukan di sana. Ya di belakang juga walaupun banyak yang menginginkan bahwa kita coba kembali dengan pakem 3-4-3. Karena itu kan yang didapatkan oleh Patrick Kluivert ketika dia gagal di Sydney, Australia dengan bermain flat 4 back itu. Dia coba kembali untuk mengamankan 3 poin ini. Karena kalau sampai gagal di Jakarta melawan Bahrain dan Cina, kita nggak ada bisa lolos sampai ke putaran keempat. Makanya dia coba bermain dengan pola demikian dan kita berhasil. Kita berhasil 6 poin kan. Clean sheet melawan Bahrain dan juga melawan Cina. Itu yang membuat kita lolos untuk sampai ke putaran keempat. Nah, saya pikir dia akan memainkan hal yang sama ketika dia yakin. Tapi coba untuk bisa bergerak, mungkin terobsesi ketika kita bermain dengan Lebanon di FIFA Matchday. Ya, kita bermain main bagus penguasaan bola. Tapi kan nggak ada gol di sana. Sulit bisa membuat gol karena pemain-pemain Lebanon lebih dalam. Nah, dia coba untuk bermain dengan itu untuk lebih attack. Mungkin dalam pikiran dari Patrick Kluivert harus menang. Ya, melawan Arab atau melawan Irak kita harus menang. Coba bermain dengan demikian. Padahal dia lupa bahwa dengan taktik yang agak lebih pragmatis, mungkin itu akan lebih menguntungkan buat kita dengan menunggu dan counter attack. Dengan 3 back itu kan akan lebih balance di belakang. Tapi itu yang akan lebih kuat gitu. Bang, saya setuju dengan Bang Ropan. Jadi, Bang, tapi apa sebenarnya yang kemudian ini akan dilakukan oleh Patrick Kluivert dengan mengubah pemain-pemain yang biasanya digunakan oleh Sinteyong begitu ya? Ada pemain-pemain tertentu yang biasa menjadi andalan, tapi ini tidak dikeluarkan pada laga kemarin. Tapi dijawab saja dah, Bung Hermansyah, kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda?